Ya, Om Swastiastu anak-anak, selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Karena ini lewat pembelajaran daring, maka yang harus anak-anak perhatikan adalah apa itu? Sinyal, ya. Sinyal, kemudian apa namanya itu? Cara memperhatikan laptopnya juga, ya. Itu diperhatikan. Nanti saat anak-anak menjawab, anak-anak harus membuka mood, ya. Itu di bawahnya ada tanda yang di samping untuk memperlihatkan gambar di samping sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri untuk memperlihatkan atau mendengarkan suara. Agar suara anak-anak bisa masuk, maka centang yang berwarna merah itu harus dihilangkan, ya, diklik, ya. Mengerti sampai di sana? Mengerti, Pak. Iya, bagus. Untuk itu Bapak akan lanjutkan dengan berdoa terlebih dahulu, ya, sebelum belajar. Nah, tangan anak-anak diledakkan di ulu hati dengan mengucapkan Om Mawikamastu, Om Sidirastu Tarastu Swaha. Nah, udah. Kemudian ada yang perlu Bapak sampaikan juga di sini, yaitu mengenai kesehatan, ya. Anak-anak harus tetap sehat dengan cara mestinya anak-anak sudah tahu dengan cara apa itu. Coba sebutkan. Dengan cara mencuci tangan, ya, menjaga jarak. Baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, tetap jaga jarak agar tidak tertular penyakit yang tidak anak-anak inginkan. Nah, itu. Nah, Bapak akan lanjutkan terang dengan materi, ya. Perhatikan gambar berikut, anak-anak. Ini ada gambarnya, siapa tahu menjawab. Ada yang tahu dengan tampilan ini? Ini adalah gambar apa namanya itu, akuarium, ya. Di dalam akuarium itu ada gambar apa? Ikan, jelas ikan, tempat ikan itu karena itu adalah akuarium. Kemudian ada hiasannya itu tumbuh-tumbuhan, ya. Air, yang pasti air harus ada karena ada ikan. Kemudian ada hiasannya itu lagi batu. Tetapi ada yang anak-anak tidak dapat dilihat di sana, yaitu udara, ya. Udara yang ada di akuarium itu tidak anak-anak bisa lihat. Nah, sebab semua makhluk itu memerlukan apa? Siapa bisa jawab? Memerlukan air. Memerlukan air kalau ikan. Kalau ikan itu juga memerlukan udara. Ya, jelas. Coba anak-anak di rumah misalnya ikannya itu
ditaruh di ember tanpa ada udara, apakah bertahan? Paling hidupnya hanya 3 hari ya, meskipun diisi air tidak bisa lama karena tidak ada udaranya. Nah, maka akuarium itu diisi dengan apa biasanya? Pernah melihat akuarium? Nah, diisi dengan dinamo ya, agar di dalam air itu ada udara, agar semua makhluk yang hidup, baik itu pelan petong, tumbuh-tumbuhan, ikan, bisa hidup. Maka diisilah dengan udara buatan, yaitu dengan dinamo. Nah, untuk itu Bapak akan lanjut dengan pelajaran utama, yaitu mengenai catur permana. Catur permana. Adapun tujuan anak-anak mempelajari itu adalah anak-anak harus bisa mengartikan arti daripada catur permana ya. Kemudian menyebutkan bagian-bagian daripada catur permana itu sendiri. Itu tujuannya ya. Kemudian Bapak lanjut dengan pengertian catur permana. Kata catur permana berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata catur dan permana ini ya. Ini salah tulis sedikit. Berarti berasal dari kata catur dan permana. Catur artinya 4 dan permana artinya pengetahuan yang berlaku dan benar, artinya yang berlaku yang dapat diterapkan sehari-hari ya, itu maksudnya. Nah, kalau kesimpulan keseluruhan, jadi catur permana adalah 4 cara dalam cari kebenaran, itu artinya. Nah, kemudian Bapak lanjut dengan jenis-jenis cara memperoleh kebenaran. Nomor 1 itu ada namanya pratyaksa permana. Nomor 2 anumana permana. Anumana pramana. Ya, kemudian nomor 3. Nah, coba moodnya itu dulu. Itu biar bersih suaranya ya. Kemudian upamana permana. Yang akhir adalah sabda permana atau agama permana. Itu bagian-bagian. Nah, ini anak-anak harus dimengerti ya. Nah, kemudian artinya sekarang. Nah, arti daripada masing-masing yang tadi itu. Nomor 1 pratyaksa permana. Nah, di sini diperlihatkan gambar ya. Pratyaksa artinya melihat langsung. Ya, pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung. Itu. Contoh pengamatan. Pratyaksa ialah pengamatan yang tidak ditentukan oleh waktu, berat, volume dan lain sebagainya. Itu melihat langsung, misalnya mengapa kupu-kupu itu bisa terbang, anak-anak bisa lihat langsung. Oh, karena kupu-kupu itu mempunyai apa? Mengapa kupu-kupu bisa terbang? Karena mempunyai sayap, jelas. Nah, Sayap. Nah, punya sayap, itu maksudnya. Memperhatikan secara langsung. Itu yang disebut pratyaksa permana. Nah, ini juga. Ini gambar yang hampir mirip ini.
yaitu tali dan ular. Ini hampir mirip seperti ular, seperti juga tali. Itu makanya anak-anak perlu memperhatikan, misalnya tali itu jangan dianggap ular, itu maksudnya. Kemudian ular itu jangan dianggap tali, perhatikan itu ada matanya, mulutnya, itu ya. Tapi kalau sepintas tanpa mengamati langsung, ini akan semu yang mana tali dan yang mana ular, itu. Arti maksudnya karena bentuknya hampir mirip, jangan tidak memperhatikan baru panjang dikira tali, ternyata itu adalah ular, gitu maksudnya. Kemudian baru seperti ular berbelit-belit itu disangka ular talinya itu. Nah itu perlu diperhatikan, artinya harus diselidiki secara langsung. Itu. Kemudian yang kedua sekarang Bapak lanjut dengan anu manu permanu, yaitu cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui penyimpulan atau menyimpulkan. Misalnya di tempat yang jauh dari kita melihat ada asap. Nah, itu contoh. Ada asap berarti ada kesimpulannya, ada apa itu di bawahnya. Kalau ada asap yang membumbung tinggi hitam gitu misalnya, berarti di bawahnya ada api. Jelas ada api. Tanpa ada api berarti tidak ada asap. Contoh anak-anak ambil dupa misalnya. Dupa yang satu diisi api, yang satunya jangan dinyalakan atau tidak diisi api. Berarti yang mengeluarkan asap yang berisi apa? Api. Jelas yang berisi api. Berarti di sana anak-anak bisa menyimpulkan seandainya ada asap itu di bawahnya pasti ada api. Begitu juga kalau ada suara besar, petir, petir misalnya, Bapak contohkan yang lain, petir itu ada suara menggelegar berarti itu bertanda akan ada turun hujan. Itu banyak contoh-contoh yang anak-anak dapat pelajari. Nah ini contoh lain juga. Secara nyata kita dapat melihat udara atau oksigen. Tidak dapat melihat udara atau oksigen. Nah jelas udara itu tidak dapat dilihat ya, tetapi dapat dirasakan. Walaupun tidak dilihat, tapi udara itu dapat dirasakan. Ini contohnya. Nah, Bapak lanjut lagi dengan yang ketiga. Ini upamane permane. Nah, upamane permane ini adalah membandingkan ya. Kalau anak-anak mempelajari binatang, misalnya harimau, seperti gambar ini tidak mungkin anak-anak bisa meraba harimau ya. Pasti yang sebagai penggantinya itu adalah kucing. Nah, kucing dipakai. Nah, kucing itu dapat diraba bulunya seperti apa, jalannya bagaimana. Nah, itu untuk membandingkan yang anak-anak pelajari, karena anak-anak mempelajari misalnya kehidupan harimau, cara memangsa hewan yang lain. Nah, itu anak-anak dapat memperhatikan dengan melihat kucing anak-anak di rumah ya, untuk bisa membandingkan dalam pembelajaran. Nah itu. Kemudian yang
terakhir sekarang ini yang keempat adalah sabdu pramana. Sabdu pramana. Nah, sabdu artinya apa? Siapa yang tahu? Sabdu artinya suara, ya. Anak-anak dapat memperoleh pengetahuan itu dengan jalan mendengarkan, ya. Kalau di sekolah mendengarkan nasihat guru, pendidikan yang diberikan oleh guru dalam menerangkan pelajaran, ya. Itu yang disebut dengan sabdu pramana. Atau dalam ilmu pengetahuan alam ini digambarkan ini planet-planet, ya. Ini anak-anak harus mendengarkan pelajaran ini dari guru yang membidangi ilmu pengetahuan alam. Nah, itu yang anak-anak dapat dipercaya, ya. Itu maksudnya dengan mendengarkan nasihat-nasihat atau suara-suara. Nah, itu sampai di sana ada pertanyaan dari anak-anak. Nah, kalau tidak, Bapak lanjutkan, ya, dengan kesimpulan. Ada yang bisa membaca kesimpulan ini? Sudah nampak di layar anak-anak? Pak. Nah, coba dibaca. Pak. Ya, Putu Indah, coba Putu Indah baca kesimpulannya biar temannya mendengarkan. Lakyasa pramana yaitu cara memperoleh pengetahuan melalui pengamatan langsung. Dua, agama pramana yaitu cara memperoleh pengetahuan melalui penyimpulan. Tiga, pramana yaitu cara memperoleh pengetahuan dengan perbandingan. Atau agama pramana pengetahuan kebenaran kitab suci dan praktikse dari orang lain layak kebenarannya. Ya, bagus sekali, ya. Cepat sekali membacanya, lancar sekali, Ibu Tuwinda. Nah, Bapak ulangi lagi, ya. Simpulannya adalah pratiaksa pramana yaitu cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung. Seperti tadi gambar kupu-kupu itu diamati langsung. Mengapa makhluk itu bisa terbang? Karena langsung dilihat, jadi makhluk itu berisi sayap. Kemudian cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui penyimpulan. Seperti gambar tadi, ada rupa, ada asapnya, di bawahnya ada api. Itu kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, yaitu cara pengetahuan melalui perbandingan. Nah, kalau mempelajari harimau, misalnya anak-anak bisa melihat kucingnya di rumah, ya, melihat bagaimana jalannya, bagaimana menerkam mangsanya juga bagaimana, itu perbandingannya. Kemudian sabdu pramana atau agama pramana, cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui kitab suci. Nah, dengan belajar agama Hindu tentunya, mempelajari kitab-kitab suci agama Hindu. Nah, itu. Kemudian Bapak lanjut dengan tes tertulis. Nah, ini nanti Bapak bagikan ini, ya. Cara mendapatkan pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung itu disebut, anak-anak menjawab, dan diisi titik-titik. Ya. Kemudian nomor 2, cara memperoleh pengetahuan dengan cara menarik suatu kesimpulan, disebut titik-titik. Nah, dan selanjutnya itu anak-anak baca. Nah, kemudian tugas untuk minggu depan ini, ya. Tugas
untuk minggu depan. Nah, itu nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah, itu yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Santi 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 Om.